الله أكبر. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. نحمدك يا الله حمدا شاكرين كما علمتنا أن نحمدك، ونشكرك يا الله كما علمتنا أن نشكرك. أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نصلي ونسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian hikmah terkait dengan keutamaan Idul Adha adalah perjalanan spiritual keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dengan perjalanan spiritual itu kemudian menjadi isyarat petunjuk yang diwariskan pada nabi-nabi setelahnya sampai dengan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian jadi pedoman kehidupan utama kita sebagai umat Islam hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian hikmah kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, ada hal-hal pokok yang kemudian ditampilkan dalam Al-Quran sebagai petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita semua, dan ini boleh jadi akan kita alami dalam kehidupan kita, sehingga sebelum persoalan-persoalan itu kita lalui, Allah sudah memberikan jalan keluar, sudah memberikan solusi yang bila kita pelajari dengan baik petunjuk kehidupan ini, tentunya segala aktivitas yang kita lalui akan mudah kemudian masalah-masalah yang datang untuk teratasi. Kisah ini dimulai dari perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian ditampilkan Al-Quran di surah ke-6 Al-An'am dari ayat 75 sampai 79 itu. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami berikan penampakan, kami berikan jalan, kami berikan petunjuk kepada Ibrahim alaihissalam, supaya dengan itu bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk yang kami tebarkan di langit dan di bumi, yang dengan segala petunjuk itu diharapkan Ibrahim alaihissalam menjadi semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan itu semakin dekat dengan Allah. Dengan kedekatan itu semakin mudah menjalani kehidupan yang dilalui. Orang yang dekat dengan pemberi solusi, maka mudah akan mengatasi segala persoalan yang dihadapi. Maka orang yang dekat dengan Allah, apa yang tidak bisa diatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah penting kemudian untuk kita pelajari. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi, seorang rasul, tapi masih tetap diminta, diperintahkan oleh Allah untuk belajar, mengambil petunjuk-petunjuk yang dengan petunjuk itu bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau belajar dari fenomena alam, melihat kemudian ke langit, melihat penampakan rembulan, melihat penampakan matahari, belajar dari situ tentang hakikat ilmu tauhid, sehingga beliau menyimpulkan di akhirnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sungguh pada akhirnya segala kesimpulannya yang Tuhan itu hanya Allah, yang hak itu hanya Allah, sampai kemudian belum memasrahkan dirinya. Saya pasrahkan diriku betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berusaha mendekat kepada Allah. Saya mau salat, saya mau ibadah, saya mau melakukan apapun sehingga hidup saya bermanfaat, mendapat ridha Allah, dan wafat pun dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensi dalam kehidupan bertauhid. Ini ditampilkan dalam Al-Quran untuk memberikan pesan kepada kita. Sesibuk apapun seseorang, sedalam apapun aktivitasnya, jangan lupakan bahwa kita punya Tuhan. Jangan lupakan bahwa kita akan pulang.
Jangan lupakan bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pelajaran yang sangat dalam. Seorang Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Statusnya nabi, statusnya rasul, statusnya Abul Anbiya, bapak para nabi. Karena dari keturunannya, keluarga besarnya, itu rata-rata menjadi nabi dan rasul. Tapi segala status istimewa itu di hadapan Allah tidak menghentikan keadaannya, diperintah oleh Allah untuk tetap belajar. Yang dengan pelajaran itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kedekatan dengan Allah ini menjadikan beliau satu, begitu terlindungi dalam setiap aktivitasnya. Ada yang usil, Allah lindungi. Ada yang jahil, Allah lindungi. Ada yang ingin menghancurkan, Allah lindungi. Ada yang ingin menghimpit, Allah lindungi. Dari semua aktivitas kehidupan tidak terpisahkan dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Rizki begitu dimudahkan, keturunan dirawat oleh Allah, keluarga diperhatikan. Sejak awal khatib katakan, kita dekat dengan Allah, apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan. Tapi perbandingannya, jika seorang Khalilullah yang sangat dicintai Allah, Abul Anbiya, bapak para nabi, seorang yang sangat sibuk berdakwah, pun demikian mencari nafkah, memerhatikan keluarganya, masih sempat untuk belajar, masih sempat untuk meluangkan waktu untuk mendekat kepada Allah. Maka siapa Anda? Saya, kita bukan nabi. Tidak ada gelar bagi kita kekasih Allah Khalilullah. Tidak ada di antara kita yang bergelar Abul Anbiya, bapak para nabi. Tidak ada di antara kita yang memiliki kemudian kedekatan spesial seperti Ibrahim alaihissalam. Lantas mengapa kita kemudian tidak memiliki waktu walau sedikit untuk belajar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika orang yang telah menjadi kekasih Allah, Habibullah, Khalilullah, seluruh keluarganya baik dalam pandangan Allah, Abul Anbiya, begitu dekat dengan Allah, masih diminta untuk belajar. Antum sesibuk apa dalam sepekan tak punya waktu untuk mendekat kepada Allah? Bagaimana kita bisa menguatkan la ilaha illallah kalau tak pernah belajar dengan kalimat itu? Bukankah Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, Quran surah ke-47 ayat 19 itu, kita mesti punya ilmu untuk menguatkan syahadat kita la ilaha illallah. Fa'lam, maka mesti punya ilmu, maka mesti tahu yang dengan pengetahuan itu annahu la ilaha illallah, semakin yakin kita bisa memantapkan tauhid dalam jiwa kita untuk kita bawa pulang sebelum wafat. La ilaha illallah. Perhatikan, satu dasar spiritual sederhana ini, bila abai dilakukan, maka la ilaha illallah begitu mudah untuk luntur dari lisan, bahkan hati kita, dengan tawaran hanya mie instan, dengan tawaran hanya sarung saja, dengan tawaran kalimat-kalimat angin-angin surga dengan kata-kata cinta. Orang bisa meninggalkan kalimat la ilaha illallah hanya karena perkara dunia yang hilang bahkan sebelum dia wafat. Ini bagian yang pertama. Sampai dengan detik ini, 10 Dzulhijjah, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, 1441 Hijrah, bagaimana kalimat la ilaha illallah ini tertanam kuat dalam hati kita. Jangan-jangan saat sakaratul maut itu tiba, sebelum kita kembali kepada Allah, bila tidak melekat dalam jiwa, mustahil ia akan terpancarkan ke dalam lisan saat sakarat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan tidak mudah untuk mengucapkan kalimat itu bila kalimat la ilaha illallah tidak pernah kita pupuk dan tanamkan kuat dalam jiwa kita. Pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, hadirin sekalian, Nabi Ibrahim alaihi salam setelah kemudian berumah tangga baik dengan Sayyidah Sarah ataupun juga Sayyidah Hajar alaihimussalam jami'an, tidak pernah merasa dan menjadikan kesolehan itu milik pribadi. Beliau kemudian salurkan, beliau sampaikan, beliau bagi nilai-nilai kesolehan itu dengan menghadirkan pendidikan dalam keluarganya. Istrinya diberikan pendidikan untuk mendekat kepada Allah, ditanamkan nilai-nilai keyakinan, dihadirkan nilai-nilai ibadah, sehingga dengan penyaluran nilai-nilai ibadah, dengan pembagian, share nilai-nilai kebaikan tadi yang mendekat kepada Allah, menjadikan satu keluarga ini utuh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tawakal ini, sekarang perhatikan apa yang terjadi. Bukankah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak pertama dari rahim Sayyidah Hajar, diberi nama kemudian dengan Ismail alaihi salam, bukankah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibawa Ismail beserta ibundanya ditempatkan di tempat baru yang nyaris tak ditemukan
bagian-bagian pokok untuk dikonsumsi guna menunjang kehidupan. Ya, dalam bahasa Al-Quran di surah ke-14 itu, di ayat ke-37 itu, biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, berikan anugerah, perhatian, perlindungan, perawatan kepada keturunanku yang kau perintahkan untuk ditempatkan di daerah yang tandus. Ghairi dhi zar'in, ya, di tempat yang mustahil bisa diadakan cocok tanam di tempat itu. Tandus, gersang, bebatuan. Tapi inda baitikal muharram, aku bertawakal karena tempat ini mendapatkan keberkahan karena berada di sisi rumahmu ya Allah yang dimuliakan itu. Tapi kisahnya bukan di situ. Kisahnya adalah saat ditinggalkan Sayyidah Hajar dengan Ismail alaihi wassalam dalam keadaan masih bayi itu, masih dalam gendongan itu, masih dalam air susuan itu. Apa yang terjadi ketika akan ditinggalkan? Ada satu riwayat menyebutkan istrinya hanya bertanya, ahadza min amrillah? Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dijawab oleh Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan dengan riwayat hanya sekedar mengangguk saja karena tak boleh menoleh. Ada yang mengatakan bala tanpa menoleh. Ya. Begitu kemudian pergi fantalaka, meninggalkan istri dan anaknya itu. Apa yang kemudian direspon oleh istrinya? Ketika suami memberi isyarat ini perintah Allah, ada yang sangat mengagumkan, terhunjam dalam jiwanya. Lau kana min amrillah, kalaulah ini semua perintah Allah, pasti Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Pasti Allah akan menjaga hambanya. Pasti Allah akan memberikan kebutuhan kepada hambanya. Pasti Allah akan memberikan perlindungan kepada hambanya. Ini yang sangat luar biasa. Sehingga dengan ketawakalan itu, apa yang terjadi? Sayyidah Hajar semakin semangat untuk mendidik Ismail, merawatnya, mencari segala kebutuhannya, sampai menemukan air Zam-Zam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini, kalau kita tarik ke dalam dunia kehidupan kita kekinian, ingin memberikan pesan kepada kita. Tugas suami yang Allah kemudian telah tetapkan di Quran surah keempat, ayat 34 itu, di antara sekian tugasnya, dibiarkan kemudian, ditetapkan oleh Al-Quran untuk bisa fokus mencari nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Di antara tugas suami yang paling pokok selain menjaga, menyayangi, melindungi keluarganya, ditugaskan oleh Allah dengan segala komponennya untuk mencari nafkah. Bukankah saat mencari nafkah itu ia akan meninggalkan keluarganya? Boleh jadi ia akan punya tugas seperti Nabi Ibrahim punya tugas. Mungkin dia akan pergi ke tempat yang jauh. Mungkin akan berpisah dengan keluarga sementara waktu. Ada yang sehari, ada yang 3 hari, ada yang sepekan, bahkan berbulan-bulan. Jika tarbiyah tidak hadir dengan kuat dalam kehidupan rumah tangga, jika istri dan keluarga tidak diberikan kekuatan dari sejak awal, belum tentu bisa kuat ditinggal oleh suami. Mungkin dia akan mengeluh. Boleh jadi dia akan sering bertanya. Tugas suami pun belum tentu bisa maksimal. Alih-alih bekerja dengan semangat, boleh jadi setiap hari akan datang WA, datang pertanyaan, datang telepon. Yang satu rapuh, yang satu tidak sempurna pekerjaannya. Maka kisah ini mengajarkan kepada kita, sebelum pergi, sebelum berangkat, sebelum tugas, hadirkan kemudian kekuatan di rumah tangga. Berikan kekuatan pada istri, bahwa saat suami pergi keluar, ini tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang mustahil Allah meninggalkan kita. Sayang yakinkan Allah akan merawat keluarga kita. Sayang dekatkan dirimu dengan Allah, sehingga Allah akan jaga kita kapanpun kita berada. Aku hanya berangkat hari ini, tapi kalau engkau yakin dengan segala kekuatan, saat aku pulang pun lebih dulu menghadap kepada Allah, engkau akan semakin dekat dan yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau baru ditinggal 1-2 hari sudah rapuh, maka bagaimana ketika ditinggal untuk selamanya? Karena itu penting kita berbagi kesolehan, tidak hanya untuk pribadi, tapi jadikan kesolehan itu kemudian meresap dalam benih-benih kehidupan keluarga kita secara total. Ini diantara hikmahnya. Hadirin, bagian ketiga yang tidak kalah penting. Ibrahim alaihissalam, tadi kami sampaikan statusnya Abul Anbiya, bapak para nabi, Khalilullah, yang sangat dikasihi, dicintai Allah, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan manusia pilihan yang namanya langsung disebut dengan keluarganya dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 33, Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Sungguh Allah telah memilih teladan dari kalangan manusia, Adam alaihissalam, tunggal bentuknya satu, tidak disebutkan keluarganya.
Nuh alaihissalam, tunggal bentuknya satu, tidak disebutkan keluarganya. Ketika masuk kepada Ibrahim alaihissalam, disebutkan keluarganya. Wa ala Ibrahim. Kenapa disebutkan keluarganya? Karena Ibrahim alaihissalam berhasil mendidik keluarganya, membagi nilai kesolehannya, sehingga utuh satu keluarga soleh dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan puncak Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah berakar kuat, bersumber dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, jalur Sayyidina Ismail alaihissalam. Dengan segala status ini, kami ingin tegaskan Ibrahim masih seorang ayah. Ibrahim masih punya tugas selain berdakwah untuk mencari nafkah. Ibrahim masih punya tugas selain mencari nafkah untuk menyayangi anak-anak dan keluarganya. Sehingga kami ingin ilustrasikan ketika beliau bertugas masih di Palestina, sedangkan anaknya Ismail sudah ada di Mekah beserta ibundanya. Di antara kesibukannya berdakwah, bahkan disebut dengan Ibrahim, ada yang menyebutnya dari bahasa Aramaik, ya, sebagai orang yang senang menyeberang, berpetualang untuk berdakwah, pergi ke Irak, pergi ke Mesir, pergi ke Palestina, pergi ke Mekah, kemana-mana beliau berdakwah. Tapi juga ada yang menyebutkan dari kata Abun Rahim, sesibuk-sibuknya ini masih menjadi ayah yang sangat penyayang. Sesibuk-sibuknya masih sempat nengok Ismail. Nih Ismail gaulnya dengan siapa? Nih Ismail bagaimana mendapatkan perawatan dari lingkungannya? Ismail bagaimana kemudian hidup di lingkungannya yang sejak saya tinggalkan itu masih sempat nengok ayahnya. Masih sempat komunikasi dengan anaknya. Masih tahu siapa pasangannya. Bahkan masih bisa mengarahkan pada anaknya bagaimana cara mendapatkan istri yang soleh dalam kehidupan rumah tangganya. Dan itu tercatat dalam sejarah. Sekarang kita bandingkan kembali. Kita bukan Khalilullah. Kita bukan Abul Anbiya. Belum jelas surga kita. Belum jelas kedekatan kita dengan Allah. Lantas sesibuk apa dalam pekerjaan kita? Tak mampu bahkan hanya sekedar menyapa anak-anak kita. Kalau memang tak mampu datang, apa tak bisa berkirim kabar? Sesibuk apa kemudian mencari dunia sampai lupa harta yang paling berharga di dalam rumah? Bukankah kita mencari keluar untuk dibawa ke dalam? Sekarang Anda sibuk keluar, sementara yang di dalam harta paling berharga tak pernah tersentuh oleh perhatian kita. Maka pelajaran ketiga memberikan kesan kepada kita. Jika dalam kehidupan rumah tangga, sekalipun memiliki tugas masing-masing yang pokok, tetap tidak melupakan yang paling pokok, yaitu perhatian antar sesama anggota keluarga. Jika ini bisa dilakukan, maka perhatikan apa yang terjadi. Saat Nabi Ibrahim diberikan tugas di Mekah Al-Mukarramah untuk kembali meninggikan pondasi Ka'bah yang hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam, saat bapaknya mau kerja, anaknya terbersit untuk membantu, dan diabadikan di Quran surah kedua ayat 127 itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ketika kami perintahkan Ibrahim alaihissalam untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah yang hancur di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, tiba-tiba datang Ismail ingin membantunya. Dalam bahasa Arab, kalau pelaku disandingkan secara bersamaan, maka tugasnya pokok bagi keduanya. Jika kalimatnya berbunyi di luar Al-Quran, misal wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailul qawa'id, artinya tugasnya dilakukan dengan porsi yang sama oleh Ibrahim dan Ismail. Tapi ketika dipisahkan, yang satu belakang, yang satu paling awal, takdim wa ta'khir. Takdim disebutkan di awal, takhir disebutkan di akhir. Ini menunjukkan yang pokok yang diperintahkan itu yang pertama disebut. Yang belakangan itu melihat pengen bantu. Perhatikan ayatnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, baru datang wa Ismail. Bapaknya diperintahkan meninggikan bangunan Ka'bah, mulai membawa batu. Pijakan pertama untuk bisa melakukan sesuatu dengan baik disebut dengan maqam. Sampai sekarang masih ada diabadikan maqam Ibrahim. Ketika akan membawa itu, meninggikan, anaknya dari sudut yang lain datang ingin membantu, membawa bagiannya. Sampai sekarang bagian itu disebut kemudian diistilahkan dengan Hijr Ismail alaihissalam. Sekarang coba bandingkan dengan kehidupan kita. Jika bapak punya perhatian kuat kepada anak, sekalipun tugasnya di luar, maka otomatis akan ada kecintaan dan kerinduan dari anak kepada orang tuanya. Sekarang cek, ketika bapaknya kemudian pulang, ada mobil yang kemudian harus dicuci, ada rumah yang harus dibersihkan. Jangan-jangan yang pakai anak yang bersihkan orang tuanya.
Jangan-jangan nggak pernah punya kepekaan anak kepada kedua orang tuanya. Jika itu terjadi, maka jangan pernah salahkan kepada anaknya. Evaluasi diri kita. Barangkali anak-anak yang demikian ingin mencari perhatian kepada kita karena dulu dia kekurangan perhatian dari kedua orang tuanya. Jika ada anak yang tawuran, anak yang kena narkoba, boleh jadi asal mulanya bukan karena ingin terjerumus dalam perbuatan itu. Karena dia mungkin ingin membuktikan diri, ingin cari perhatian di luar rumah. Karena di dalam belum punya maksimal perhatian dari kedua orang tuanya. Maka jika perhatian itu maksimal, jangankan tenaganya, nyawanya pun bisa ia persembahkan untuk beribadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan inilah puncak yang diabadikan di Quran surah ke-37 ayat 102 sampai 109 itu. Bapak hanya berkata, "Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Nah, bapak tadi malam mimpi. Bapak menyembelih engkau. Coba engkau timbang. Coba engkau fikirkan bagaimana pendapatku tentang mimpi tadi. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, Ibrahim alaihissalam itu nabi. Mimpinya para nabi pasti sebuah kebenaran. Ibrahim tahu itu benar. Tapi hebatnya memberikan cara pendidikan kepada kita. Jika ada anak sudah menjelang dewasa, falamma balagha ma'ahu sa'y, sudah mulai punya nalar yang kuat, sudah mulai dewasa, sudah matang pikirannya, kurangi perintah, kurangi sayang-sayang, hadirkan diskusi dalam kehidupan. Karena ia pun pasti punya pendapat. Ibrahim bisa mengatakan, "Nah, siap-siap. Apa yang disiapkan ayah? Tadi malam ayah mimpi pasti benar. Siap, papa sembelih." Tapi apa yang ditawarkan pada anak? Perhatikan, bagaimana pendapatmu? Perhatikan jawabannya. Karena perhatian, karena tarbiyah berlangsung begitu kuatnya, anaknya pun memahami, ini ayah saya pasti nabi. Dan ayah saya pasti benar setiap apa yang dimimpikannya. Maka di luar dugaan manusia biasa, anak mengatakan, "If'al. Ya abatif'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Duhai ayah, demi hormatku dan sayangku padamu, cepat kerjakan sekarang perintah itu, jangan ditunda. Cepat kerjakan, jangan ditunda. Dengan izin Allah engkau akan dapati aku termasuk kalangan orang-orang yang sabar. Sebagian hanya berhenti memahami ayat ini di titik ini saja, tanpa menggali bagaimana tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Hadirin sekalian, Syekh Umar Ahmad Baranja punya kitab namanya Akhlaq lil Banin dan Akhlaq lil Banat. Memberikan keterangan dari kisah ini, ketika Ismail hendak disembelih itu, masih menyampaikan beberapa kalimat yang sangat luar biasa. Perhatikan kalimat. Ketika mulai kemudian akan diikat, beliau katakan, "Duhai ayah, tolong pisahkan baju luarku ini dan mohon lipatkan dengan baik dan sampaikan pada ibunda yang aku sayangi dari putra satu-satunya yang sangat mencintainya ini sebagai kenangan agar beliau tidak larut dalam kesedihan setelah wafatku ini." Satu. Dua. Ketika kemudian mulai diikat, beliau katakan, "Duhai ayah, mohon kencangkan ikatan ini supaya saat engkau kencangkan itu, aku tidak punya kesempatan untuk meronta dan bergerak, sehingga saat itulah engkau muncul rasa iba dalam hatimu sehingga tidak jadi menunaikan perintah Allah untuk menyembelih aku itu." Tiga. Ya abati, duhai ayah, tolong tajamkan pisau itu, yang dengan tajamnya pisau itu akan menjadikan proses penunaian ibadah berlangsung begitu cepat dan tidak menghadirkan rasa sakit yang mendalam padaku saat disembelih. Sempurna. Anak hanya disampaikan bapak mimpi, bukan hanya mengatakan pak lakukan, tapi ingin berpikir menyempurnakan tugas bapaknya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun nyawa mesti merenggang dalam dirinya. Saya ingin katakan, bandingkan dengan kita saat ini. Alih-alih anak bisa mengorbankan nyawanya karena Allah Subhanahu wa taala lebih bakti kepada kedua orang tuanya, innalillah bahkan mengirimnya ke panti jompo, bahkan bermohon kepada Allah kalau memang sudah tiba ajalnya, percepat ya Allah. Orang tua kita dulu melihat anak di rumah sakit ingin bertukar nyawa kalau dimungkinkan. Adakah anak sekarang begitu melihat orang tua di rumah sakit punya pikiran yang sama? Bukan poinnya pada pertukaran nyawanya, karena semua kematian hanya digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terbesar, esensi bakti kita kepada kedua orang tua kita. Dan jika orang tua mengharapkan bakti dari anak, maka jangan hanya sekedar menuntut. Lihat
Kembalikan telunjuk itu pada diri kita. Sejauh mana kita menyiapkan anak-anak itu untuk menjadi saleh, karena mustahil anak menjadi saleh jika tidak diiringi oleh sifat kedua orang tua yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kisah tadilah yang menjadikan ketentuan syariat bahwa ketika semua itu dilakukan karena Allah, maka endingnya selalu kebahagiaan. Maka digantilah wafadainahu, diganti tebusan Ismail alaihissalam bidzibhin azim, dengan sembelihan yang sangat besar, sembelihan yang sangat gemuk, sembelihan yang penuh dengan manfaat. Artinya apa? Jika kita berusaha untuk selalu berikhtiar, berkorban untuk ibadah kepada Allah, walaupun memang terasa sulit, walaupun memang kadang-kadang terasa sakit, walaupun lelah, itu wajar. Orang tidak beriman pun kerja lelah. Masa Anda yang beriman gak mau lelah? Semua pasti untuk dunia saja lelah. Kenapa akhirat tidak ingin merasa lelah? Tahajud itu lelah, menghafal Quran itu lelah. Ya, seperti Anda bekerja juga merasakan lelah. Jadi kalau Anda bisa merasa lelah untuk kehidupan dunia yang akan Anda tinggalkan, kenapa kita tidak investasi dengan kelelahan itu untuk akhirat yang abadi kita di dalamnya? Dan dari kisah semua tadi, akhirnya pasti akan melahirkan kebahagiaan ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kisahnya abadi sampai kini. Bukankah Zam-Zam itu abadi sampai hari ini? Bukankah penyembelihan hewan kurban abadi sampai saat ini? Bukankah sunnah menyembelih hewan kurban yang tadi dilakukan terjadi sampai saat ini? Menajamkan pisaunya, ikat dengan kuat, perlakukan baik hewannya. Bukankah semua sunnah tadi berasal dari kisah-kisah yang disampaikan tadi? Karena itulah kisah ini seluruhnya, walaupun singkat disampaikan, setidaknya mesti menjadikan bahan evaluasi paling minimal setahun sekali. Jangan sampai selama setahun kita diingatkan dengan prosesi Idul Adha ini hanya menjadikan formalitas sholat dan menyembelih kemudian tuntas dan selesai. Tidak, saudara-saudariku. Lebih daripada itu, setahun sekali adalah momentum untuk berkumpul dengan keluarga. Momentum untuk evaluasi. Lihat anak kita yang lucu-lucu itu. Lihat keluarga kita, cucu kita. Tanyakan apakah mungkin bertemu kembali di akhirat nanti. Apakah bisa bersatu di surga nanti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kalau sadar itu begitu berat untuk dilakukan, setidaknya berjuanglah sejak kini supaya semua itu menjadi penilaian terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan apa yang telah kita ikhtiarkan. Semoga tausiah singkat ini bisa memberikan bekal terbaik kepada kita untuk berkontemplasi, merenung bersama keluarga besar tercinta, dan mudah-mudahan semangat kita untuk tinggal di Taman Firdaus ini mempertemukan kembali kita semua di akhirat nanti dengan izin Allah di Firdaus yang sesungguhnya. Kita telah berikhtiar dengan harta kita, berikhtiar dengan fisik kita, berikhtiar dengan pikiran kita. Maka sempurnakan ikhtiar itu dengan mengamalkan apa yang telah kita rencanakan. Hanya itu yang terbaik yang kita lakukan sebelum kita pulang. Karena ada saatnya kita pasti akan kembali. Saya menyiapkan dari sejak malam untuk hadir di sini. Rasa-rasa ingin pulang. Kemudian untuk kembali ke sini. Ternyata di antara hikmah yang Allah hadirkan, saat pulang itulah istri saya menyampaikan, ada di antara seorang wali murid yang malam tadi meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak ditemukan gejala penyakit sebelumnya, tapi ia masih terus semangat menunaikan puasa di hari Kamis itu sampai ia berjuang saat bukanya, dan setelah itulah ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, duhai siapa diri yang fakir yang hina ini, yang masih punya waktu untuk berbuat maksiat, yang masih punya peluang untuk berbuat salah. Sedangkan orang yang tidak pernah disebut ustaz, bahkan mungkin tidak pernah ceramah, boleh jadi ia dikenal baik dalam komunitas langit sebagai hamba yang saleh, yang wafat dalam keadaan husnul khatimah setelah ia berpuasa Arafah, dan ia kembali dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Maka siapa kita yang masih punya kesempatan untuk berbuat salah dan masih merasakan santai dalam menjalani kehidupan ini, padahal kita diburu oleh kematian yang kapan saja bisa hadir dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa merenungkan, kita bermohon kepada Allah, berdoa kebaikan, dan mudah-mudahan doa ini dikabulkan di hari Jumat Sayyidul Ayyam, di 10 Dzulhijjah yang mulia ini. Semoga ini menjadikan kesan bagi kita untuk berubah sebelum kita kembali kepada Allah dalam suasana yang sesungguhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim nabiyyika al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Ya Allah, mohon berkenan menerima seluruh amalan kami yang telah kami tenun dari sejak balik sampai dengan saat ini, ya Allah. Kami tidak tahu dari sekian banyak ibadah yang kami tunaikan berapa yang telah Engkau terima. Namun kami yakin dengan sifat syukur-Mu, ya Allah, dengan nama-Mu yang mulia, yang menerima walaupun sedikit, ada sebagian yang Kau nilai baik dalam pandang-Mu, ya Arhamar Rahimin. Engkau maha mendengar apa yang kami mohonkan, Engkau maha mengetahui apa yang kami siratkan. Maka mohon terima dari semua ikhtiar yang kami telah lakukan, ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada di tempat ini atau dimanapun hamba-Mu ada yang masih berlumur dengan dosa, ya Allah, maka mohon jangan biarkan mereka di hari ini, kami di hari ini, ya Allah, masih berlumur dosa. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Hapuskan segala kesalahan kami, ya Allah, dan berikan kesempatan pada kami untuk berubah lebih baik dalam pandangan-Mu sejak hari ini dan selanjutnya, ya Arhamar Rahimin. Wa la hamman illa farajtah. Jika di hari ini ada yang merasakan kegelisahan, ketidaknyamanan, maka mohon tenangkan jiwanya, ya Allah. Lembutkan hatinya, damaikan hatinya, ya Allah, agar mendapatkan ketenangan dalam kehidupan dan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassarta. Jika ada yang tengah mengalami kesulitan dalam hidupnya, ya Allah, saat ini, di rumah tangganya, di pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon kuatkan batinnya, ya Allah. Mudahkan segala urusannya dan hilangkan segala kesulitan-kesulitannya, ya Allah. Anugerahkan hikmah terbaik untuk belajar dari setiap kesulitan yang dialami, ya Arhamar Rahimin. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada hamba-Mu saat ini yang diuji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakit itu, ya Allah. Allahumma idzab 'anna al-ba'sa, ya Allah. Idzab 'anna al-ba'sa wal waba wa khasatan corona, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon angkat segala penyakit, hilangkan segala penyakit, wabah, pandemi, khususnya corona pada saat ini, ya Allah. Nashtaq ilal masajid, ya Arhamar Rahimin. Kami rindu untuk hadir di masjid-masjid, ya Allah. Salat berjamaah dengan nyaman, mengikuti ta'lim, ya Allah. Berjumpa dengan saudara-saudara kami, ya Allah. Berzikir kepadamu, ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Qaribna ilaika, ya Allah, qurbanan haqqa. Ya Allah, mohon anugerahkan kepada kami segala kebaikan di dunia, kemuliaan di akhirat, dan jauhkan kami dari ancaman neraka, ya Allah. Dan dekatkan kami kepadamu, ya Allah, dengan kedekatan yang benar. Waj'alna min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikan kami termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjumpa dengan beliau, ya Allah, yang dapat mendapatkan rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb, alif baina qulubina, ati anfusana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, lembutkan hati kami, ya Allah. Bersihkan hati kami dari kotoran-kotoran hati. Jauhkan kami dari perpecahan, ya Allah. Satukan kami dalam keindahan dan cinta serta kebaikan, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ihfaz biladana Indonesia waj'al umara'ana udala. Ya Allah, jaga negeri kami Indonesia, ya Allah, dan berikan taufik, hidayah, petunjuk kepada para pemimpin yang mengelola negeri ini, ya Allah, agar dapat mengerjakannya dengan adil sesuai dengan petunjuk-Mu. Wahfadz ulama'ana, ya Allah, waj'alhum mukhlasin fi da'watihim, ya Allah, ilal haqq. Kami mohon lindungi, ya Allah, jaga para ulama kami dan berikan kekuatan untuk mereka agar ikhlas dalam berdakwah karena-Mu, ya Rabbal Alamin. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.